Halo semua, di video Cortex yang ke-14 ini membahas tentang penghasilan kena pajak progresif, penghasilan kena pajak final, dan penghasilan bukan objek pajak yang selain investasi keuangan ya. Nah, mungkin kalau yang kemarin sudah ngikutin, tapi Pak ada income dari sewain mobil, income dari jual rumah, income dari sewaan apa gitu, dapat hibah, warisan itu bagaimana? Nah, itu bagian ini. Ini cukup panjang ya, jadi mohon bisa diikuti sampai selesai. Nah, jadi variasinya banyak. Kalau penghasilan kena pajak progresif, final bukan objek pajak. Eh, karena juga ada orang yang mencairkan eh, BPJS JHT misalnya, atau dia dapat pesangon dari perusahaan. Nah, itu juga termasuk variasi-variasi penghasilan. Nah, kalau kena pajak progresif itu artinya apa? Kena pajak progresif itu kalau dalam istilah pajak dia sebenarnya tidak final. Jadi dia tidak sebut progresif, dia cuma bilang tidak final. Nah, tidak final itu artinya akan dijumlahkan dari gaji, bonus, THR. Kamu kalau dapat cashback, kamu dapat hadiah, kamu nyewain mobil misalnya. Atau kamu investasi ke luar negeri, ada investasi atau dividen, semuanya dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai dengan tieringnya. Nah, maksimal itu 35%. Apabila jumlah total penghasilan dalam negeri dan luar negeri Anda yang tidak final lebih dari 5 miliar, itu kena 35%. Nah, kalau penghasilan kena pajak final, artinya kamu dikalikan satu tarif tertentu aja. Dan itu tidak progresif. Misalnya penghasilannya saham gitu, atau reksadana. Sorry, ini yang saham. Kamu dapat dividen. Dividennya mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, mau 10 miliar, ataupun 20 miliar. Selama itu bentuknya dividen saham, maka itu pajaknya final 10% kalau kamu memilih bayar. Nah, jadi dia tidak progresif. Semakin besar juga tidak semakin progresif seperti itu. Nah, kalau penghasilan bukan objek pajak paling enak nih. Kenapa? Karena dia nggak kena pajak sama sekali gitu. Nah, walaupun perlakuannya berbeda, tiga tipe di atas harus kita laporkan dalam SPT. Nah, ini eh, langkah pertama ya. Jadi dalam pengisian itu di induk SPT itu ada ikhtisar penghasilan neto di bagian B. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita jawab iya. Untuk Anda yang pekerjaan bebas pun itu perlu jawab iya. Kenapa? Karena 1A ini menentukan lampiran L1. Lampiran L1 itu ada bukti potong dari pekerjaan Anda, ada juga bukti potong dari pekerjaan bebasnya Anda. Notaris, konsultan, pembicara, dan lain-lain. Jadi kamu kalau jawab tidak, padahal kamu dapat bukti potong itu, nanti akan error. Jadi kalau kamu pekerja ataupun pekerja bebas, ini harus centang iya. Kalau penghasilannya salah salah letak, tinggal nanti kita pindahkan. Tapi bukti potongnya semua muncul di L1. Apakah satu b satu? Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri, dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Ini juga jawab iya. Kalau ini untuk memunculkan kolom untuk menyimpan penghasilan pekerjaan bebas. Nah, kemudian apakah Anda termasuk wajib pajak memiliki peredaran bruto? Ya, ini jawab tidak. Apakah Anda menggunakan norma? Ini jawab iya. Ini kalau dalam konteks Anda menggunakan norma. Nah, kemudian penghasilan dari pekerja atau usaha bebas, ini kalau ada, kamu jawab, ini penjumlahan setahu saya. Jadi setelah kamu isi-isi, totalnya keluar. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita jawab iya. Ini sangat penting. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita jawab iya. Nah, jadi kalau kita ngomong progresif, sebetulnya poinnya di 1C dan 1D. Tapi kalau 1A sampai 1B5, kamu mau review ulang, silakan. Nah, kemudian di scroll bagian bawah, tadi kan B ya, kamu ke bawah kan ada bagian I. Pernyataan transaksi lainnya. Nah, eh, harta ini kita lihatnya yang ini, 14C, 14D. Ya, 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, kan tadi saya bilang ada yang progresif atau tidak final, ada bukan objek pajak. Kita centang iya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita juga centang iya.
Nah, jadi kalau kita mau isi dengan komplit dan kebetulan penghasilan Anda dari multiple sources, sekarang kan orang ngajarin untuk punya banyak income ya. Nah, itu kita centang ya untuk 14C dan 14D. Jadi 1C 1D, 14C 14D. Dengan catatan benar Anda punya income-nya. Kalau nggak ada, jangan ngaku-ngaku. Karena kalau kamu centang iya tidak kamu isi, nanti di dalam SPT-nya nggak bisa lanjut, nggak bisa selesai seperti itu. Nah, kalau kita sudah centang itu semua keluar, itu akan keluar L1, L2, L3, A4, dan L3B. Nah, eh, di L3A4 kita masuk, ini dia keluar di sini. Penghasilan dari dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, karena pekerjaan bebas dan usaha sudah saya bahas di bagian 12 dan 13, jadi kita bahas penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, kalau kita klik tambah, ini akan muncul banyak sekali penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini contohnya apa misalnya? Eh, Kamu konten kreator gitu, followermu banyak. Kemudian tentang beauty misalnya. Nah, kemudian ada brand datang, cobain dong, ini saya punya parfum gitu, suruh kamu review. Parfum itu harganya misalnya ya, misalnya di market mahal nih, premium 3 juta gitu. Nah, kamu kan nggak terima uang, tapi kamu dibayar pakai barang itu. Nah, kamu isi 3 juta. Itu dimaksud dengan penggantian untuk imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi kamu tidak terima barangnya, tapi kamu menikmati barang tersebut. Kalau dalam konteks kantor gitu ya, contoh misalnya kalau kamu sudah eh, punya jabatan cukup tinggi, sehingga rata-rata penghasilan per bulan selama 12 bulan ya, termasuk gaji, bonus, dan THR, itu di atas 100 juta. Kemudian bosnya kasih kamu mobil. Nah, mobil itu dimasuk dengan natura. Kamu nggak dikasih mobilnya, kamu cuma pakai mobil itu. Tapi mobilnya sewa dari, misalnya sewa dari Asaren gitu, atau sewa dari Trek gitu, atau sewa dari mana lah gitu ya. Atas biaya sewa tersebut, misalnya 1 bulan 15 juta. Nah, itu dianggap kamu terima natura 15 juta sebulan. Kamu isi di sini juga. Ya, itu disebut dengan natura atau kenikmatan. Eh, nah, kalau kita isi di situ, sudah pasti akan kurang bayar. Kenapa? Karena itu termasuk penghasilan yang tidak final atau progresif. Sewa harta selain tanah dan atau bangunan. Jadi selain ya, jadi kalau kamu punya tanah sama bangunan, kamu sewakan, dengan kamu misalnya punya lanjat gitu. Kan saya pernah lihat di ini ada lanjatnya dijual, bukan dijual lah, disewain gitu ya. Ada BUMN-nya atau apa, itu kamu terima sewa. Kamu sewakan misalnya handphone gitu. Ada orang kan beli handphone mahal, handphone branded lah. Kemudian kan Lebaran orang mau pamer gitu kan, dia sewa sama kamu kasih jaminan. Habis itu habis Lebaran dia kembalikan gitu. Nah itu juga sewa kan. Nah pokoknya sewa selain tanah dan bangunan itu diinput di sini. Bunga, ya bunga apa nih? Bunga ini eh, ada bunga, ada imbalan bunga gitu. Basically misalnya kamu punya uang 100 juta, temanmu minjem. Kemudian atas pinjaman tersebut kamu cas. Oke nanti pas balikin 110 juta ya. Nah 10 juta itu disebut dengan bunga. Nah royalti ini biasanya untuk buku. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, ini bisa contohnya untuk emas, nanti saya ada contohnya. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, ini kalau kamu suka simpan valuta, kamu jual. Penghasilan lain dari modal atau aset, pembebasan hutang, hibah. Nah, hibah ini kok kena pajak, Pak? Bukannya hibah nggak kena pajak. Ada dua macam hibah. Ya. Ada bantuan atau sumbangan, klaim asuransi, beasiswa, hadiah, dan penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, jadi pilihannya tuh banyak. Beberapa kadang-kadang mirip ya, bunga sama imbalan bunga begitu. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja. Ya, contoh misalnya wajib pajak WP, dia punya emas, dia beli 2015, harganya 100 gram dia beli 50 juta. Kemudian di 2025 harga emasnya naik nih. Katakan dia beli 2015 50 juta, sekarang di 2025 dia jual 250 juta. Sehingga dapat keuntungan 200 juta. Nah, eh, karena dia jualnya 2025, maka dicatat sebagai keuntungan pada tahun 2025. Berapa? Ya ini 200 juta.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu waktu input di SPT ada emas, Anda tulis harga perolehannya berapa. Nah, itu artinya modalnya Anda. Kalau suatu saat emas itu dihapus, hilang dari SPT karena kamu jual, berarti pajak tahu nih kamu jual tuh emas. Nah, kalau misalnya harga emasnya naik, dia akan tanya kemarin kamu jual berapa, untung berapa. Itu dimasukkan ke sini. Nah, kalau kita misalnya jual emas di lembaga yang resmi ya, biasanya kan pas jual dimintain KTP tuh atau NPWP, karena kalau nggak kasih kan pajaknya lebih mahal. Itu bisa menjadi kredit pajak, tapi itu bukan pajak, artinya kamu sudah bayar pajak final, bukan. Jadi kamu itu cuma pajak tahu nih kamu jual emas, and then harga apa nilai penjualannya berapa. Yang dia nggak tahu modalnya kamu, cuma dia tahu kamu jual berapa. Sehingga kalau kamu misalnya tidak melaporkan, nah kamu kan jual emas, penghasilannya mana? Nah itu harus diinput di sini. Kalau misalnya kamu jujur lapor pajak 100% ya. Nah ini untuk yang emas. Contoh lagi misalnya yang valuta asing. Nah, WP beli US dollar 10.000 di 2020. Waktu itu harganya 14.000, jadi 140 juta. 2025 kursnya 16.500. Kemudian dia jual semua 165 juta, untung 25 juta. Nah, kalau ini berarti kita pilih keuntungan selisih karena mata uang asing 25 juta. Nah, jadi kalau banyak orang yang catat punya valuta asing di SPT-nya dan tiba-tiba valuta asing tersebut hilang atau berubah wujud, maka patut diduga eh, kamu melakukan penjualan. Nah, kalau ada penjualan kan ada untung atau rugi. Kan orang bisa kira-kira. Kamu kalau punyanya tahun berapa, sekarang berapa, begitu. Nah, jadi memang valuta asing dan emas itu adalah penghasilan yang kena pajak progresif. Maksud penghasilan pajak dalam negeri lainnya. Nah, contoh lagi, misalnya wajib pajak kerja di kantor, prestasinya bagus, sama perusahaan dikasih beasiswa kuliah S2 di Jakarta. Katakan di Prasetya Mulia. Saya nggak tahu harga pasaran berapa, tapi mungkin sekitar sekarang mungkin 150 juta lah sampai lulus gitu. Nah, atas 150 juta yang beasiswa ini, itu dianggap natura atau kenikmatan, dikenakan tarif pajak progresif. Ngisinya beasiswa. Nah, tapi kok orang bilang beasiswa bukan objek pajak? Betul, beasiswa bukan objek pajak itu kalau lembaga pemberinya tidak memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu misalnya contoh, saya punya jabatan di perusahaan, perusahaan kasih saya uang beasiswa, itu kena pajak. Tapi kalau saya dapat misalnya dari LPDP, saya dapat misalnya dari Chevening, dari Fulbright, Jarum Foundation misalnya. Nah kalau itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan antara saya sama pemberi itu nggak ada hubungan istimewa. Tapi kalau misalnya ada hubungan istimewa, entah karena jabatan, keluarga, atau kepemilikan saham, maka itu dianggap kenikmatan dan kena pajak. Begitu. Nah, kemudian contoh misalnya eh, WP gitu ya, wajib pajak, utang sama temannya 100 juta gitu, 3 tahun yang lalu. Nah, sebelum meninggal temannya dia bikin wasiat, udah pokoknya kalau saya meninggal, saya mau semua orang yang utang sama saya lunas gitu. Mati betulan temannya, dia berpulang ke surga gitu kan. Nah, sesuai dengan wasiat yang tinggalkan, semua hutangnya lunas gitu. Nah, ya jadi kalau misalnya terjadi situasi seperti itu, maka saya kan tadinya punya pinjaman 100 juta. Terus dibebaskan gitu, saya nggak usah bayar. Itu dianggap penghasilan, sehingga pembebasan hutang. Nah, pembebasan hutang ini juga termasuk kalau misalkan, ya ini contoh ya kan, beberapa waktu lalu ada bencana. Kemudian bank melakukan pembebasan hutang. Nah, sebetulnya atas pembebasan hutang ini, perorangan ataupun perusahaan itu dianggap mendapatkan keuntungan, sehingga dia juga harus bayar pajak seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini cashback gitu. Nah, contoh misalnya wajib pajak menerima cashback 500.000 net. Dia dapat bukti potong yang kurang lebih isinya di L1 ya. Penghasilan brutonya 512, DPP-nya 100%, tarifnya 5%, ini 12.821. Ini sorry saya salah ini. Harusnya kalau yang kalau yang benar cashback itu dia 5% dari ini harusnya 25 ribuan. Jadi kalau ini contohnya biasanya dianggap itu kayak honor pembicara gitu atau honor apa yang 5%. Tapi kalau yang benar sih harusnya 25 ribuan. Tapi anggap aja ini benar ya. Nah, jadi 512 seperti ini. Nah, pupotnya stay di L1.
Jadi jangan dihapus yang itu. Penghasilannya kalau ada di L1, kamu bisa pilih tetap ada di situ atau kamu hapus, kamu pindahkan ke sini. Penghasilan neto dalam negeri lainnya hadiah. Ya, ada yang saya tahu muncul otomatis di L1. Kalau sudah muncul ya nggak usah diapa-apain lagi. Tapi kalau dia tidak muncul atau kamu pengen kategorikan secara benar, maka kamu pindahkan ke lampiran yang eh, dalam negeri lainnya ini dengan format seperti ini. Yang diisi itu adalah nilai brutonya. Ya, setelah diisi ini biasanya dari lebih bayar akan jadi kurang bayar. Nah, kemudian ini contoh ya tadi, wajib pajak meminjamkan mobil dan uang kepada saudaranya untuk pulang lebaran gitu. Atas pinjaman uang 100 juta dikembalikan 105 juta, atas mobilnya dia sewakan 5 juta rupiah. Maka penginputannya seperti ini, penghasilan neto dalam negeri lainnya, bunga 5 juta, penghasilan neto dalam negeri lainnya, sewa harta selain tanah dan bangunan 5 juta. Nah ini, jadi kalau yang misalnya pas lebaran dia nggak pulang, tapi dia kasih mobilnya dia sewain ke orang lain untuk orang pulang seperti itu. Tapi hati-hati ya, kalau kita sewain mobil pada saat, maksudnya kita sewain mobil gitu, terus terjadi apa-apa, asuransi nggak cover. Asuransi itu hanya cover kalau kamu yang hilangkan. Tapi kalau kamu orang lain yang itu setahu saya ada klausul dalam asuransi yang ibaratnya nggak bisa diklaim seperti itu. Nah, kemudian ini penghasilan neto luar negeri itu ada di L2 ya. Nah, itu ada A, B, dan C. Final bukan objek pajak dan neto luar negeri. Karena kita fokus yang progresif, kita selesaikan yang C dulu. Penghasilan neto luar negeri. Kamu scroll ke bawah, kamu klik tambah. Nah, oke. Nah, kalau penghasilan neto luar negeri, Bapak Ibu, isiannya lebih komplit seperti ini. Ya. Nama sumber pemberi penghasilan, negara pemberi penghasilan. Jadi misalnya saya atau nasabah atau wajib pajak gitu ya, dia punya rekening di Singapura. Rekening di Singapura dipakai untuk invest saham seperti itu. Sahamnya mungkin bisa saham China, saham Taiwan, saham US, tapi bukannya di Singapura. Kalau menurut saya cukup di Singapura. Tapi kalau misalnya saya punya aplikasi atau sistem dalam negeri, tapi investnya ke luar negeri, nggak apa-apa. Itu ditulis dalam negeri. Maksudnya negaranya tetap dalam negeri, cuman dia punya penghasilan tetap dianggap luar negeri seperti itu. Nah, tanggal transaksi. Jadi ini sebenarnya menganut tanggal transaksi. Jadi setiap kali kamu beli, kamu jual untung berapa. Eh, ini bukan cara yang mungkin benar, ya. Tapi kalau misalnya kamu transaksi selama 1 tahun, ya udah kamu rekap aja. Kira-kira untung berapa, rugi berapa, plus dividennya. Kalau kamu investasi saham, terus kamu jumlahkan gitu. Eh, itu kalau dulu istilahnya mereka pakai dim profit. Dim profit itu jadi kira-kira keuntungan selama setahun itu berapa. Nah, kalau kamu tulis penjualan saham 312 itu pilihannya banyak sekali ya. Jadi itu kita bisa isi seperti ini. Nah, kemudian penghasilan neto 100 juta. Jadi anggap saja selama setahun saya jual beli. Kalau dapatnya misalnya sin dolar 7.000, ya kamu kalikan dengan kurs pajak akhir 2025. Kalau dapatnya US dollar, ya kamu tinggal kalikan juga. Nah, kemudian pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri dalam valuta asing. Setahu saya, kalau kamu warga negara bukan Singapura, bukan Hong Kong atau bukan US, and then kamu invest di sana, sekalipun di negara tersebut ada pajak, mereka nggak potong. Jadi sama kayak di Indonesia. Jadi kalau kayak saya reksadana, ada nasabah asing beli apa reksadana, beli saham, sorry beli reksadana ya saya tahu ya. Ada untung gitu. Kita potong nggak? Nggak. Kenapa? Karena pajak dia urusan dia. Dan karena dia bukan warga negara Indonesia, saya juga nggak bisa motong seperti itu. Jadi saya nggak melakukan pemotongan. Nah, eh, tapi kalau in case-nya kamu di Singapura, kalau saya tahu kamu beli rumah terus kamu sewakan, apartemen kamu sewakan, itu ada pajaknya. Mau kamu warga Indo atau warga apa, dia potong gitu. Nah, kalau yang seperti itu, misalnya ada potongannya, bisa kita masukin di sini. Nah, jadi eh, kalau itu dengan catatan ada pemotongan pajak dan negara yang memotong pajak tersebut punya perjanjian tax treaty dengan Indonesia. Nah, kalau itu bisa saling memotong.
Eh, jadi ibaratnya kalau nanti atas 100 juta ini saya kena pajak berapa, pajak yang telah dibayar di Singapura itu bisa menjadi pemotong seperti itu. Nah, jadi ini yang dibayar dalam mata uang rupiah yang bisa dikreditkan, dapat diperhitungkan. Nah, ini semua kita yang ngisi sih. Jadi kalau misalnya nilainya ternyata tidak sesuai, ya nanti urusan kita sama pemeriksa pajak seperti itu. Nah, kalau ini mesti disimpan buktinya ya. Karena kalau yang Indonesia punya, kamu klik posting SPT, dia udah tarik semua. Tapi kalau yang luar negeri punya kan nggak ada. Jadi yang ini perlu disimpan baik-baik bukti potong dari luar negeri tersebut. Nah, kemudian itu sudah selesai ya, yang penghasilan yang kena pajak progresif atau tidak final, dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, sekarang kita ke penghasilan yang kena pajak final. Tadi kan masih di lampiran yang sama L2. Kan ada A, ada B, ada C. C yang luar negeri. A ini yang final. Nah, jadi kalau kamu yang ke sini, kamu klik ya. Yang final sama bukan objek pajak, sama yang progresif tadi, tidak final itu, perbedaan utamanya adalah ketika kamu klik, kamu tuh harus memasukkan nomor NPWP-nya. Jadi kalau yang progresif tadi nggak dimasukin nggak apa-apa. Tapi kalau ini, sorry, bukan nggak dimasukin nggak apa-apa. Nggak ada pilihan untuk memasukkan. Tapi kalau yang ini, itu kamu harus memasukkan NPWP pemotong untuk pemungut. Dan kamu nggak bisa masukin nama kamu sendiri. Mungkin bisa, I don't know. Tapi yang jelas pemungutnya, bisa, sorry. Untuk beberapa tipe, kalau kayak kita bayar pajak dividen, keluar nama kita sendiri. Tapi kalau yang ini intinya nggak boleh dikosongkan. Jadi kamu harus memasukkan NPWP-nya. Nah, kalau jenisnya kamu klik ya, tipenya tuh luar biasa banyak puluhan. Saking banyaknya akhirnya saya pikir udahlah kita pakai contoh kasus saja. Karena kalau saya ketik mungkin satu halaman ini nggak muat juga begitu. Nah, ini contoh ya. Eh, WP wajib pajak baru saja pensiun. Dia dapat pesangon dari perusahaan dan melakukan pencairan BPJS Tenaga Kerja JHT. Nah, pesangon perusahaan gross 250 juta, terima bersih 225 karena dikenakan tarif final berjenjang. Nah, kalau yang jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau kamu misalnya pensiun gitu ya, kan kamu terima gaji terakhir. Itu bukti potongnya A1. Kemudian misalnya perusahaan melakukan pembayaran pesangon. Pesangonnya itu dia kasihnya sekaligus seperti itu. Nah, pesangon itu nggak masuk di bukti potong A1. Dia masuk kategori yang final. Final kan biasanya cuma satu angka tuh, 0,1, 10%. Nah, ini beda. Kalau pesangon, dia punya tarif itu progresif maksimal 25%. Jadi sampai sekian, sekian persen. Sampai sekian, sekian persen. Sampai sekian, sekian persen. Tapi paling tinggi kalau nggak salah 25%. Nah, itu final berjenjang. Artinya income yang ini, yang pesangon itu, tidak menambah A1 kamu. Nah, kalau misalkan kamu bukan karena kamu pensiun ya, tapi misalnya kamu resign pindah kerja, tapi karena sudah memenuhi masa kerja tertentu, kamu dapat sejumlah pesangon yang mungkin nilainya sesuai kesepakatan perusahaan. Itu juga tidak menambah A1 kamu, begitu. Nah, itu yang apa? Pesangon dibayar sekaligus dari perusahaan. Jadi yang diisi NPWP perusahaan. Harusnya keluar waktu kamu klik posting SPT. Nah, kemudian JHT, ya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini kebetulan nilainya sama, 250 juta misalnya. Nah, waktu kamu cairkan di usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat, itu ada ketentuannya, itu dipotong tarifnya cuma final 5%. Jadi kalau nggak salah 60 juta pertama nggak kena pajak, setelah 60 juta, 50 juta pertama nggak kena pajak, di atas 50 juta dipotong final 5%. Nah, eh, that's why orang kalau tanya, kenapa JHT nggak usah diinput Pak? Karena pada saat kamu cairkan, kamu bayar pajak. Ya. Kalau saya nggak, saya sudah bayar pajak, kayak saya sekarang terima gaji, kemudian saya beli reksadana, kan saya sudah bayar pajaknya, pajak penghasilan. Saya cantumkan di harta, iya. Kalau yang JHT ini kan saya kan waktu setor nggak dipotong pajak. Jadi pada saat saya cairkan baru diambil sekaligus. Ini kalau di luar negeri namanya deferred tax ya. Jadi pajak ditangguhkan. Kita bayar dulu, nanti pas ngambil baru ditarik. Nah, untuk yang pajak seperti ini ketentuannya agak unik gitu. Kalau kamu tariknya sebelum usia pensiun, misalnya resign terus kamu tarik,
oh itu dikenain pajak progresif, dianggap sama kayak gaji. Tapi kalau kamu tariknya di usia pensiun, maka kena pajaknya itu final. Nah, 5% seperti itu. Nah, yang di kita isi NPWP-nya BPJS Tenaga Kerja. Ya. Eh, kalau misalkan dua penghasilan ini muncul di L1, pindahkan. Ya. Dipindahkan ke eh, di L2. Karena itu final, Bapak Ibu. Ya, kalau dia nggak final, baru baru apa namanya di L1. Karena L1 itu semua yang tidak final. Kalau L2 ini yang final bukan objek pajak sama luar negeri. Nah, kalau dia misalnya yang pesangon sama BPJS JHT, kamu cairkan dan masuk di L1, kamu kurang bayar pajak lagi nanti masalah gitu. Ya, jadi ini mungkin sedikit agak teknis. Ya. Nah, cara ngisinya seperti ini. Jadi tadi NPWP-nya perusahaan, keluar nama perusahaan, NPWP-nya BPJS, keluar nama BPJS. Ini pilihnya pesangon dibayar sekaligus. Kalau ini uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, atau pembayaran sejenis yang dibayar sekaligus. Seperti itu. Nah, jadi ini eh, kita perlu perhatikan ya, terutama yang sudah di atau sekarang sudah pensiun atau mendekati usia pensiun. Jangan sampai tarif potongnya salah. Saya sempat ada yang tanya saya, Pak, saya kok dipotongnya besar sekali, Pak. Saya ragu sih. Dia bilang dia cairkannya di usia pensiun, tapi tarifnya lebih dari 5%. Eh, itu hanya terjadi kalau kamu mencairkan tidak di usia pensiun. Kalau kamu mencairkan di usia pensiun, saya bisa pastikan itu pasti tarif pajaknya final. Karena saya juga pernah ngobrol dengan pihak sana seperti itu. Oke. Nah, kemudian masih pajak final. Contoh, wajib pajak menjual rumah warisan senilai 2M, NJOP-nya 1,8 M. Nah, pajak kalau kita jual rumah itu sangat tergantung PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Kan kamu pasti harus ngurus kan, balik nama atau apa semua. Kalau kita urus surat ke notaris, kalau kita urus rumah-rumah begini ke PPAT. Dan PPAT sudah ada wilayahnya. Jadi kalau kamu misalnya rumahnya Tangerang, kamu mau urus ini di Jakarta nggak bisa. Ngurusnya mesti di PPAT di Tangerang itu. Setahu saya begitu ya. Ah. Nah, biasanya PPAT itu akan membuat dasar pengenaan pajak itu tertinggi antara nilai jual atau NJOP. Jadi kalau NJOP-nya 2,5 miliar, dia pakai 2,5 miliar. Tapi kalau NJOP-nya 1,8, nilai transaksi 2, dia pakainya 2M. Nah, em, kalau yang ini, kamu klik posting SPT, ada yang mengatakan sudah keluar. Gitu. Kenapa? Saya nggak jual rumah di 2025. Saya juga nggak invest rumah sih, jadi saya nggak punya rumah untuk dijual juga gitu. Jadi saya nggak tahu. Tapi ada yang info ke saya, oh ya Pak, pas saya klik posting SPT keluar gitu. Nah, mudah-mudahan keluarnya di final ya, bukan keluarnya di L1. Kalau keluar L1 itu masalah gitu. Nah, kalau dia tidak keluar nih ya, dia tidak keluar, kita harus input. Berarti NPWP-nya NPWP si ini harusnya kalau nggak pejabatnya, mungkin si nama pembelinya, ya, NPWP pembelinya. Karena kan kalau kita beli, kita transaksi di bank, pajaknya dia dia beresin dulu gitu. Ada bukti pembayaran. Baru dia bisa urus dia punya PPAT. Sorry, dia punya proses balik nama gitu. Nah, jadi kalau dugaan saya sih ini kalau bukan si pembeli, berarti si nomor NPWP pejabat PPAT. Jadi siapapun yang mengurus proses balik nama itu, ya. Nah, kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2 miliar 50 juta. Nah, kalau seperti ini, Pak, kita inputnya penghasilannya 2 miliar, Pak. Iya, penghasilan finalnya 2 miliar. Pak, saya jual rumah kan 2M, NJOP-nya 3M, Pak. Masa saya input penghasilan saya 3M, kan aslinya cuma 2M. Iya, kamu input 3M. Karena kamu bayar pajak dari 3M, seperti itu. Oke? Nah, kalau ini untuk case yang MPWP-nya gabung, jadi WP telah menikah, dia sama istrinya MPWP gabung. Nah, istrinya bekerja, dapat bukti potong dari kantor, penghasilan bruto 300 juta, PPh 21, 28, 912, 500. Nah, ini terus terang bagian yang sangat krusial gitu. Karena saya beberapa kali melihat, Pak, munculnya di L1, padahal sudah gabung. Kalau muncul di L1, itu kurang bayar. Kenapa? Karena suami kerja ada income, istri kerja ada income. Jadi muncul dua L1, munculnya semua di yang tidak final gitu. Nah, kalau kita sudah gabung MPWP, maka yang punya istri ini kita pindahkan ke L2 gitu.
eh, apa namanya, bupotnya kita hapus, pendapatannya kita pindah ke L2. Pak, kalau bupotnya kita hapus, ada reminder, ini ada ini. Kalau kamu nggak hapus, itu jadi lebih bayar gitu. Kenapa? Karena penghasilannya kamu hilangkan, ya. Jadi prosesnya kalau istri sudah gabung MPWP sama suami, bupotnya kita hilangkan, dia punya penghasilan kita pindahkan ke L2. Nah, MPWP-nya MPWP kantornya istri, nama kantornya keluar, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, dasar pengenaan pajak PPh terutang, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penghasilan bukan objek pajak, tipenya banyak, tapi tidak sebanyak yang final. Ada dividen, pembebasan hutang. Nah, jadi pembebasan hutang ada yang kena pajak, ada yang enggak. Kalau yang enggak ini biasanya kalau ada bencana atau ada surat keputusan pemerintah seperti itu. Hibah, nah ada hibah yang kena pajak, ada hibah yang enggak kena pajak gitu. Bantuan sumbangan, warisan, zakat, bagian laba atas CV gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak tanya, Pak, saya dapat prefer, Pak. Berarti yang ini, bagian laba atau ini. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dwi guna, dan beasiswa. Beasiswa, hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Objek PPh tertentu bagi TKA, ya. Kemudian Natura. Natura ada yang kena pajak, ada yang enggak gitu ya. Contoh misalnya kalau kayak tadi fasilitas mobil. Kalau mobil, kamu misalnya bapakmu pemegang saham gitu, kamu kena pajak. Eh, Kalau kamu misalnya sama pemegang saham gak ada hubungan, tapi kamu termasuk senior manager dengan gaji di atas 100 juta setahun, sebulan, maka mobilnya kena pajak. Tapi kalau di bawah 100 juta gak kena pajak. Nah, itu natural yang gak kena pajak. Kemudian SHU, SHU ini juga ada ketentuannya sampai dengan angka berapa gak kena, terus sampai berapa kena kalau nggak salah begitu ya. Sama penghasilan lainnya. Nah, sama kita harus input nomor MPWP daripada sumber penghasilan juga. Nah, ini contoh misalnya. eh, WP menerima warisan dari rumah kakek yang sudah tercantum dalam SPT-nya kakek. Kalau kakek nggak pernah lapor SPT, warisannya kena pajak. eh, PPh 2,5%. Tapi kalau dia cantumkan, jadi orang tua sudah mencantumkan, biasanya waktu pejabat PPHT dia urus nggak kena 2,5, cuma kena BPHTB 5%. Ya, ini pentingnya untuk kalau hartanya banyak berbentuk tanah, rumah gitu ya. Itu kamu cantumkan di MPW, di SPT itu supaya pada saat diwariskan, ahli warisnya nggak usah kena 2,5% lagi. Karena kalau nggak ada di SPT orang ininya dia nggak bisa. Eh, nah, kalau yang seperti ini kita tulis MPWP-nya MPWP kakek. Pak, kakek nggak pernah lapor SPT, Pak. Saya masukin nomor MPWP dia gitu. Keluar namanya. Nanti masalah nggak? Yang masalah kakeknya. Nah, tapi kalau kakeknya misalnya, maaf nih, sudah meninggal. Kalau dia meninggal, kewajiban pajaknya ke yang menerima warisannya. Jadi kalau kamu terima warisan hartanya, kamu juga harus tanggung dia punya kewajiban. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu seperti ini. Nah, jadi kita isi MPWP-nya, keluar namanya, 1,5 M. Tapi kalau sudah tercantum, ya sudah bukan objek pajak. Kemudian, ini hibah, ya. Hibah contoh misalnya, wajib pajak itu dapat hibah dari orang tuanya 500 juta untuk modal nikah. Nah, kalau hibahnya bernilai besar ya, besar itu relatif ya. Ada sebagian orang bilang 500 juta besar, ada juga sebagian kecil orang bilang, wah 500 juta mah uang kecil gitu. Ya tergantung ya, level kekayaan kan beda-beda. Tapi kalau misalnya nilainya menurut saya cukup signifikan, eh, sangat disarankan hibah itu membuat akta hibah di notaris. Kenapa? Karena eh, kalau secara hukum hibah itu baru sah kalau ada akta hibah. Kalau kamu nggak ada akta hibah, itu nggak sah gitu. Kalau dipermasalahkan bisa. Tapi kalau misalnya hibahnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya orang tua anak bantu-bantu saya kira sih nggak usah. Tapi kalau misalnya hibahnya sudah ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar gitu ya, sangat disarankan untuk membuat akta hibah. Nah, kemudian MPWP pemberi hibahnya ditulis. Jadi kalau yang ngasih bapak, ya MPWP bapaknya ditulis di sini. Dan dipastikan bapaknya punya uang. Jadi misalnya saya tulis, wah bapak saya hibah ke saya 100 miliar. Bapak saya nggak ada uang segitu, 100 miliar. Di SPT-nya nggak ada. Ya itu juga akan masalah kan. Jadi orang yang memberikan hibah ke kamu itu pastikan
dia punya harta, hutang, dan penghasilan itu bisa jelaskan dari mana asal-usul uangnya. Nah, nah, kalau ini contoh misalnya, WP dia beli asuransi jiwa yang ada penyakit kritis. NAS gitu. Waduh, dia kena, aduh, terdeteksi lah sudah stadium 2. Sesuai dengan polisnya keluarlah UP 500 juta. Nah, kalau yang seperti ini bukan objek pajak. Jadi kita isi klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa di guna beasiswa. Ya, jadi yang nggak kena pajak itu kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, beasiswa. Selain daripada itu kena yang ada progresifnya gitu. Jadi kalau kamu naruh 1 miliar jadi 1,1 miliar, itu setahu saya itu itu udah kayak bunga, itu nggak masuk kategori ini. Uh, Kalau mau lebih pastinya silakan tanya ke perusahaan insuransinya ada, karena kan ada info NPWP-nya di sini. Jadi kalau misalnya dia bilang oh nggak ini masuk sini, ya nanti kan dicek dia punya data. Dia bilang dia bayar klaim benar nggak segitu nggak? Ya, nah itu dimasukin 500 juta. Ini bukan objek pajak gitu ya. Uh, Kemudian ini yang nah kalau ini contoh misalnya gini, Bapak Ibu lagi beli rumah gitu. Pas ada promosi nih, harga rumahnya misalnya 3M gitu. Pokoknya 10 pembeli pertama dapat hadiah Daihatsu Ayla tanpa diundi. Di mana harga Daihatsu Ayla itu 150 juta. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, itu disebut dengan hadiah langsung tanpa diundi, bukan objek pajak. Ya, loh kenapa Pak? Itu dianggap sama kayak diskon, kayak rebate gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada cabut undian, muter Wheel of Fortunes, pilih apa, jawab pertanyaan, itu kena pajak. Tapi kalau misalkan yang tanpa diundi, dianggapnya sama kayak rebate. Nah, itu. Jadi ada hadiah yang kena pajak, ada hadiah yang tidak kena pajak. Nah, kalau tadi kita sempat bahas ada hibah gitu ya. Hibah itu juga bukan objek pajak. Kalau satu ada akta hibah, dua dari orang hubungan keluarga satu garis. Jadi kalau bapak hibah ke anak atau anak hibah ke bapak bukan objek pajak. Tapi kalau misalnya eh, bapak hibah ke sepupu itu sudah ke samping dan turun, itu sudah kena 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 pajak gitu. Bapak hibah ke adiknya, adiknya kena pajak. Kenapa? Karena antara bapak sama adiknya itu tidak garis lurus tapi menyamping. Kalau mau gitu, kalau mau misalnya saya ada uang saya mau kasih ke adik saya gimana? Saya kasih ke ibu saya dulu, ibu saya hibah ke adik saya. Nah, itu satu garis gitu. Nah, demikian tentang variasi-variasi penghasilan yang kena pajak progresif, yang kena pajak final sama bukan objek pajak. Cukup banyak ya, dan variasinya bisa lebih banyak lagi. Anda bisa klik-klik sendiri di pilihan konteks. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.